kita sudah mempelajari mengenai body mapping. Body mapping sudah dijelaskan. Nah, sekarang saya mau menanyakan sama ibu-ibu tentang materi, tentang pelajaran yang sudah saya sampaikan pertemuan kemarin. Nah, saya pertanyakan di sini sama ibu-ibu, adakah bagian tubuh yang tidak tersentuh dengan kekerasan? Ada. Ada Pak, hampir semua bisa disentuh, bisa dikenai kekerasan. Ya, jawabannya ada yang ada yang tidak ada. Nah, di sini akan saya jelaskan ya Bu mengenai bagian tubuh yang tersentuh oleh kekerasan. Nah, saya jelaskan dan saya pertegaskan karena ini merupakan penting bagi ibu semua yang memiliki anak ya. Jadi saya simpulkan di sini, saya jelaskan untuk bagian tubuh yang tidak tersentuh dengan kekerasan itu tidak ada ya. Iya. Yang betul tadi yang jawab tidak ada seperti itu ya Bu. Iya. Maka Yang betul dapat apa Pak? dapat aplaus dari Bapak. Oke. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, jadi disimpulkan di sini sebuah bagian tubuh anak dapat menjadi sasaran kekerasan, baik fisik maupun non fisik. Nah, lebih jelasnya mari kita jelaskan mengenai kekerasan fisik maupun non fisik tersebut ya. Ibu, di sini ada pengertian jenis kekerasan dan perlakuan salah. Ya. Iya Pak. Nah, di sini saya bacakan. Yang pertama, jenis kekerasan fisik artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit, luka pada tubuh anak seperti itu. Jadi kekerasan fisik yang terjadi terhadap anak dari segi fisik itu tadi menyebabkan tubuh atau badan anak tersebut menjadi sakit atau luka seperti itu Bu. Nah, yang kedua, jenis kekerasan psikis. Psikis di sini perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkelanjutan terhadap anak. Nah, biasanya kekerasan ini sering berulang-ulang tanpa disadari oleh pelaku. Kadang orang tua yang tanpa menyadari sudah melakukan kekerasan, jenis kekerasan psikis seperti itu ya Bu. Dan juga saya jelaskan nanti akibatnya. Nah, yang terakhir mengenai jenis kekerasan, nomor 3, kekerasan seksual. Kekerasan seksual di sini Bu artinya perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang tanpa disadari oleh pelaku. Di situ kekerasan seksual ini lebih parah Bu, sangat parah dan sangat membahayakan bagi korban. Setelah saya jelaskan tadi Bu, sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu. Yang pertama, ada jenis kekerasan yaitu kekerasan terhadap fisik. Nah, coba saya tanyakan sama ibu-ibu, contoh kekerasan fisik itu seperti apa Bu? Memukul. Ya, memukul. Situ ada menampar, terus menggigit, mengguncang tubuh anak dan juga mencubit, dan banyak hal-hal lagi kekerasan fisik ya Bu. Iya Pak. Sangat bahaya bagi kesehatan utama bagi anak ya. Iya. Yang bisa mengakibatkan anak sakit maupun luka seperti itu. Nah, yang kedua di sini ada jenis kekerasan psikis. Kekerasan psikis di sini saya bacakan langsung ya Bu. Iya Pak. Biar lebih paham. Contohnya sering mengkritik terhadap anak. Terus yang kedua meremehkan, membentak anak, mempermalukan anak di depan orang lain. Nah, itu salah satu contoh kekerasan psikis. Jadi biasanya orang-orang itu di lingkungan sekitar itu biasanya tanpa menyadari orang tersebut sudah melakukan hal tersebut terhadap anaknya. Mereka tidak mengetahui
mereka tidak memahami hal apa yang akan terjadi setelah anak tersebut mendapat kekerasan psikis tersebut. Tadi saya sudah jelaskan hal yang akan terjadi setelah anak mendapatkan kekerasan psikis tersebut, yaitu akan menjadi trauma, Ibu. Nah, trauma yang berkepanjangan ini bahaya untuk anak-anak kita, dan juga pastinya akan mempengaruhi tumbuh kembang dan pemikiran terhadap anak seperti itu. Terus yang terakhir, kekerasan seksual, Ibu. Kekerasan seksual ini yang sangat parah jika terjadi, jika ada korban. Nah, coba saya minta tolong Ibu Ali, bacakan yang ada di flip ini mengenai jenis kekerasan. Contohnya yang seksual di sini, Bu. Baik Pak, contoh kekerasan seksual, 1, pantat dicolek Pak. Nah, ya tunggu dulu. Ini salah satu contoh kekerasan seksual. Pantat dicolek. Ini bahaya. Kalau kita ada orang tidak dikenal tiba-tiba mencolek seperti itu, ini masuk kekerasan Seksual Pak. seksual. Lanjut Bu Ali, yang nomor 2. Alat kelamin diraba-raba. Wah, ini Bu yang lebih parah ya. Meraba-raba alat kelamin, Bu. Meraba-raba alat kelamin. Hal ini termasuk kekerasan seksual terhadap anak ya, yang mengakibatkan trauma yang panjang terhadap anak. Lanjut Bu Ali. Payudara diremas-remas Pak. Nah, payudara diremas-remas. Ini sudah luar biasa parahnya ya. Untuk saya ingat ada teman bilang sama saya, Pak. Ya. Jadi katanya teman itu kalau cari cewek, cari yang payudaranya kecil, Pak. Karena kalau payudara besar itu bukan buatan Tuhan, Pak, tapi buatan makan. Oh, seperti itu. Sudah diremas. Nah, payudara diremas-remas ya. Biasanya kan anak kecil itu mereka didekati sama orang tidak merasa kalau akan terjadi sesuatu kekerasan yang jenisnya kekerasan seksual ya. Oleh sebab itu ibu-ibu di rumah nanti, terutama yang mempunyai anak perempuan, ini perlu dikasih pengertian Ibu ya. Kadang anak tersebut dekat sama seseorang yang secara sadar mereka akan melakukan tindakan tersebut ya. Tindakan apa Yang itu, Pak? bermas-remas payudara ya. Iya, Ini Pak. sangat bahaya. Harus dihindari ya. Harus dikasih pengertian terhadap anak-anaknya. Meremas nggak boleh Pak, membelai boleh. Nah ya. Selanjutnya coba Pak Ali misalnya aja. dipakai melakukan oral seks. Bukan dipakai Ibu, dipaksa. Maaf. Baik. Ibu Ali baca lagi. Dipaksa melakukan oral seks. Dipaksa melakukan oral seks. Ibu Apa tahu oral seks? oral seks. Apa itu Pak? Ya, tidak tahu ya. Ini saya jelaskan Bu. Mohon maaf ini ya Bu, bukan niat menjelaskan satu yang mesum, namun ini pelajaran yang harus kita ketahui agar anak-anak kita terhindar dari kekerasan seksual, gitu ya. Iya Pak. Dipaksa melakukan oral seks. Jadi anak ibu itu, mohon maaf nih ya Bu, disuruh Makan pisang. nah makan pisang intinya Bu ya, disuruh makan pisang. Dalam artian mohon maaf ya, disuruh melakukan hal yang tidak senonoh, yaitu mencium alat kelamin seperti itu ya. Disuruh apa Pak? Disuruh mencium alat Mencium apa ngomong Pak? Nah, lebih kerasnya seperti itu. Lebih bahasa lebih kerasnya seperti itu. Mengemut pisang ya? Mengemut alat kelamin. Selanjutnya, Mas Ibu Ali, tolong dibacakan. Diperkosa, disodomi. Nah,
ini Bu yang sangat parah. Jika Apa disodomi, Pak? diperkosa dan disodomi, ya. Diperkosa mungkin ibu-ibu sudah tahu ya Bu. Belum, Pak. Sudah 4 tahun atau belum diperkosa Ibu? Belum, Pak. Ya belum, baca nanyanya sudah tahu diperkosa apa belum? Diperkosa itu Pasti, dipaksa ya Pak ya. ya, dipaksakan untuk melakukan hubungan intim ya. Kalau sukarela Pak. Kalau sukarela, ya entah apa namanya ya. Disodomi Bu, disodomi. Apa itu, Pak? Nah, saya jelaskan disodomi biar ibu-ibu memahami, biar ibu-ibu tahu dan harus diajarkan terhadap anaknya hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh ya Bu. Disodomi itu ini biasanya terjadi terhadap anak laki-laki. Ya, disodomi itu dipaksa melakukan hubungan intim dengan si pelaku dengan memasukkan alat kelamin ke dulunya. Ya, mohon maaf nih ya Bu. Seperti itu. Itu dinamakan sodomi. Hal tersebut sangat bahaya bagi psikologis anak ya, yang akan menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Nah, dan yang terakhir dijual ke mucikari Bu. Ini. Apa mucikari? Nah, ini Bu, mucikari ya. Mucikari itu penjual gadis-gadis seperti itu. Oh, jadi jualan gadis. Germo ya, Pak? Germo. Nah, kasarnya itulah germo. Itu sangat bahaya bagi anak dan juga bagi keluarga seperti itu. Jadi oleh sebab itu, karena kita sudah menjelaskan, saya sudah menjelaskan mengenai jenis kekerasan, contoh kekerasan dan hal-hal yang akan dialami jika anak-anak mendapatkan kekerasan tersebut. Oleh sebab itu harus kita sebagai orang tua lebih peka dan lebih posesif dalam mengajarkan hal ini terhadap anak agar terhindar dari jenis-jenis kekerasan atau perlakuan salah terhadap seorang anak seperti itu ya Ibu. Iya, Pak. Tolong nanti kalau sudah sampai rumah ngobrol dengan anaknya, jangan sampai acuh-acuh dalam Dalam apa? Dalam sumur. Apa dalam damai? ya, jangan sampai acuh-acuh dalam Mengawasi perkembangan anak. perlu diawasi ya. Iya, Dalam setiap kegiatan orang tua harus selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya. Seperti itu ibu-ibu. Iya Pak. Ya, mungkin itu saja ya Bu. Iya, Pak. Materi kali ini, dan mudah-mudahan ini manfaat untuk ibu sekalian, untuk keluarga di rumah, dan terutama untuk anak-anak ibu yang merupakan salah satu aset untuk keluarga ibu seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.